Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Rekan-rekan cendekia teknik elektro sekalian, bersama-sama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita. Shalawat serta salam senantiasa kita junjungan kepada Nabi Muhammad SAW. Rekan-rekan sekalian, demikian teknik elektro. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sedikit sharing ilmu, ya. Jadi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kita bagikan kepada orang lain, ya, dan juga mudah-mudahan dengan sedikit ilmu yang atau pengalaman, ya, atau sedikit sesuatu yang bisa kita share ini bisa memberikan manfaat kepada banyak orang, ya, dan juga bisa memberikan nilai-nilai positif kepada keseharian kita. Nah, di sini saya akan coba memberikan sedikit sharing mengenai bagaimana belajar bersyukur dengan cara memahami Al-Quran. Ya. Kita tahu bahwa setiap hari kita selalu disandingkan, ya, dengan Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan kita menjadi salah satu bagian dari umat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa selalu mendekatkan diri kepada Al-Quran, karena Al-Quran adalah pedoman kita, ya, di setiap ayat-ayatnya, ya, setiap semuanya tertulis di dalam Al-Quran. Bahkan dalam ilmu sains pun, ya, semuanya sudah tertulis di dalam Al-Quran sebenarnya, mulai dari ilmu fisika, ya, matematika dan sebagainya Allah sudah memberikan di dalam Al-Quran. Ya. Jadi ketika kita mendalami Al-Quran, insya Allah nilai-nilai positif kehidupan itu ada di dalamnya. Baik, menyikapi bahwa di beberapa tahun, ya, atau bulan terakhir ini kita sudah dihadapkan dengan virus COVID-19, ya, coronavirus yang sudah hampir 2 tahun, ya. Bagaimana kita salah satunya, ya, bagaimana kita menyikapi dengan rasa bersyukur, ya, dan bagaimana kita menyikapi dengan memahami Al-Quran. Kira-kira di dalam Al-Quran itu apa yang bisa kita pelajari, ya, atau kita pahami, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, dan juga selalu meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di dalam sharing ini ada beberapa ayat Al-Qur'an yang akan saya share, ya, sebagai media kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa surat yang saya pilih adalah surat Al-Kautsar, ya, kemudian surat Al-Ikhlas, surat Yasin, dan juga surat Abasa, ya. Baik, kita awali dulu dengan surat Al-Kautsar, ya. Jadi di dalam surat Al-Kautsar, ya, Allah sudah menyebutkan bahwa inna a'tainakal kautsar, ya. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang besar, ya, nikmat yang besar kepada manusia. Itu sudah diberikan kepada Allah. Mungkin hanya kita saja yang kurang mensyukuri, ya. Kita bangun tidur masih diberikan nafas yang panjang, ya, nafas yang bebas, nafas yang mahal, ya. Banyak sekali di beberapa kesempatan kali ini kita menjumpai bahwa ada beberapa pasien, ya, COVID yang kehabisan oksigen, ya, ventilator dan sebagainya. Beruntung sekali kita yang masih dipertemukan hingga saat ini, ya, saat teman-teman berada saat ini dalam keadaan yang sehat, ya, masih bisa bernafas dengan baik, masih bisa melakukan kegiatan aktivitas dengan baik dan sebagainya. Itu hanya satu, ya, mengenai nafas. Masih banyak sekali nikmat yang bisa kita syukuri, ya, selain bernafas, ya, mulai dari indera kita, ya, mulai dari pekerjaan kita, mulai dari aktivitas kita. Kadang kita mengeluh, ya, aktivitas kita terlalu banyak, misalkan, ya, 24 jam itu bahkan tidak cukup, ya, untuk mengerjakan tugas-tugas ataupun apapun aktivitas yang kita lakukan. Namun yang perlu kita syukuri bahwa
Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa uh, mampu atau memiliki kegiatan-kegiatan tersebut. Masih lebih baik pusing memikirkan pekerjaan daripada pusing karena tidak ada pekerjaan. Itu salah satu nikmat yang kita harus syukuri ya, meskipun dari beberapa hal yang waktu itu terasa singkat sekali ya untuk menyelesaikan tugas. Mungkin Anda yang sedang kuliah ya, atau rekan-rekan yang sedang bekerja, tentunya pasti akan mendapatkan kesibukan berbeda-beda. Yang jelas bahwa inna a'thainaka kal kautsar, bahwa Allah sudah memberikan nikmat yang besar ya kepada manusia, apapun itu, dari segi kesehatan, dari segi rezeki dan sebagainya, tugas, amanah dan sebagainya. Jadi itu yang pertama kali kita harus syukuri, bahwa Allah sebenarnya sudah memberikan nikmat kepada kita. Jangan pernah merasa bahwa Allah tidak memberikan nikmat atau rezeki kepada kita. Baik. Nah, bagaimana tadi menyikapi ya bagaimana COVID-19 yang sudah berlangsung kurang lebih ini sudah hampir 2 tahun ya, bahwa kita harus selalu bersyukur ya bahwa masih banyak sekali orang-orang yang tidak lebih baik daripada kita. Maka dari itu apa yang kita punya harus kita syukuri. Kemudian ada surat potongan ayat lagi ya dari surat Quran surat Yasin di sini. Ini adalah ayat 38 sampai dengan 40 ya. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizul alim. Kemudian wa qamara qaddarnahu manazil hatta ahlikal urjunil qadim. Kemudian ya ada 2 ya. 3, dan yang terakhir adalah la syamsu yang bagilaha an tudrikal qamara wala lail sabiqun nahar wa kullum fi falaki yasbahun. Nah, jadi dalam surat Yasin ini disebutkan ya bahwa kita itu manusia tidak boleh sombong apapun yang kita dapat ya, bahwa Allah sudah memberikan bumi itu sangat besar ya, di sini bahwa matahari berjalan ya di tempatnya, kemudian beredar sesuai dengan orbitnya. Allah menciptakan segala sesuatu yang besar yang sudah tertata, dan juga kita tetapkan juga di situ ada matahari, ada bulan, ya ada planet semesta alam yang ada yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat besar ya. Dan kita sebagai manusia kita tidak boleh merasa kita hebat ya dibandingkan yang lain, karena Allah sendiri sudah bagaimana menunjukkan bagaimana kekuasaan Allah menciptakan langit, bumi ya, dan juga matahari, bulan sesuai dengan edarannya, sesuai dengan pusat orbitnya dan sebagainya. Nah, kalau kita ibaratkan manusia itu, kalau diibaratkan matahari itu sebesar bola basket ya, dan bulan itu sebesar kacang hijau, maka manusia itu akan sangat kecil sekali ya. Bahkan tidak bisa terlihat oleh kasat mata. Nah, itulah kita begitu kecil ya jika dibandingkan dengan Allah yang maha besar ya. Maka dari itu yang pertama ketika kita harus mensyukuri nikmat yang Allah berikan adalah kita tidak boleh sombong ya, merasa bahwa semua yang kita miliki itu adalah kepunyaan kita, ya, usaha kita dan sebagainya. Kita harus selalu bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan ya, atau mendapatkan prestasi dan sebagainya, bahwa wujud syukurnya jangan dibuat untuk membanggakan diri, tapi sebagai media kita untuk selalu bersyukur bahwa kita hanya makhluk yang kecil. Nah, kemudian cara yang bersyukur yang lain adalah dari surat Yasin itu sendiri ya. Ketika kita mendapatkan nikmat yang besar ya, misalkan rekan-rekan yang mungkin sedang kuliah mendapatkan nilai IP yang tinggi, ya, nilai kuliah yang bagus, ya, nilainya A-semua, ya, lulus ujian skripsi ya dan sebagainya, maka bersyukurlah ya, dengan meningkatkan amal ibadah ya, salah satunya dengan memperbanyak sholat ya, tentunya sholat wajib dan juga sholat sunnah, berbanyak sedekah ya, zakat, kemudian puasa ya, dan juga sebagainya. Salah satunya juga memperbanyak amalan
bacaan ayat Al-Quran. Salah satunya adalah dengan membaca surat Yasin, ya, karena surat Yasin memiliki banyak faedah, ya. Nah, barang siapa yang membaca surat Yasin, insya Allah Allah akan melindungi sepanjang waktu, ya, dan dari mara bahaya dan sebagainya. Seperti kita ketahui bahwa di beberapa belahan, khususnya di Indonesia, itu ada kemarin ada contohnya ada erupsi, ya, dari gunung berapi, ya, kemudian ada wabah COVID juga, dan juga kemarin ada di beberapa bulan yang lalu, ya, di tahun kemarin juga ada terjadi pesawat jatuh dan sebagainya. Kita mudah-mudahan dengan amalan-amalan yang kita lakukan, ya, itu salah satu media kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita bisa dijauhkan dari mara bahaya, ya, dari bencana dan sebagainya. Mudah-mudahan selalu dilindungi Allah, ya, dan juga dilancarkan segala keperluannya. Nah, kemudian ketika membaca surat Yasin, ya, sebagai media kita bersyukur, tentunya tidak boleh membaca asal-asalan, ya. Ini ada beberapa kesalahan dalam membaca surah Yasin pada khususnya dan pada umumnya adalah bacaan Al-Quran. Pada umumnya bahwa kadang kita membaca terlalu cepat, ya, karena merasa sudah hafal, ya, kita bacaannya terlalu cepat sehingga mungkin, ya, panjang pendeknya akan salah. Jadi apapun yang kita lakukan itu lakukan dengan tumakninah, ya, dengan hati-hati, ya, dengan dihayati dan juga dari hati. Kemudian bagi yang mungkin belum lancar membaca Al-Quran dengan baik, bisa belajar. Jadi jangan malah patah semangat, ya, untuk belajar Al-Quran, untuk mempelajari Al-Quran, tapi malah mempelajari dengan baik, karena ketika kita melakukan kesalahan, maka malah kita akan mendapatkan pahala yang lebih banyak. Itu salah satu contohnya. Nah, istighosah, ya, atau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita bersyukur, ya, ketika mungkin kita sedang mengalami kesulitan, ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya adalah dengan memohon kepada Allah, yang mengangkat tangan ke atas, ya, mengangkat tangan ke atas, yang memohon kepada Allah, ya, Allah yang Maha Tinggi. Kita ketika masih kanak-kanak, ketika meminta sesuatu pada orang tua, pasti tangannya diangkat ke atas, ya, pengen naik, karena kita pengen mendapatkan sesuatu, ya. Sama juga ketika kita berdoa, ya, ibaratnya jangan gengsi, gitu, ya. Ketika kita meminta sesuatu, kemudian kita mengangkat tangan ke atas, ya, sebagai sebuah simbol bahwa kita benar-benar menginginkan apa yang kita inginkan, dan mudah-mudahan Allah Allah meridhoi, Allah mengabulkan, ya, atau memberikan permintaan kita. Nah, kenapa kita harus selalu bersandar kepada Allah dan juga selalu bersyukur, ya, apapun yang kita dapat, apapun yang kita inginkan, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, karena Allah adalah dialah zat yang tidak pernah mengantuk, ya, apalagi tidur, ya. Jadi kapanpun, ya, 24 jam, kapanpun kita ingin meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah selalu siap, ya. Berbeda ketika kita bersandar kepada orang lain, ya, mungkin tidak akan selalu ready, ya. Itu alasannya kenapa kita harus bertumpu, ya, atau bersandar hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah adalah satu-satunya tempat kita kembali. Nah, kemudian ada surat lagi di sini adalah surat Al-Ikhlas, ya. Tentunya teman-teman juga sudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, di dalam surat Al-Ikhlas, ya, disebutkan bahwa di ayat kedua Allah adalah Tuhan, ya, yang tempat kita bergantung, ya. Hanya satu-satunya, ya, satu-satunya zat yang tempat kita bergantung. Tidak ada zat lain, ya, karena salah satunya tadi, ya, karena hanya Allah yang bisa memberikan garansi kepada kita bahwa ketika kita bersandar atau bergantung kepada Allah, Allah akan selalu siap 24 jam, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dan juga
di sini kembali ke tadi ya, surat Yasin ketika dibaca ya, salah satu amalan itu fadilahnya bisa terasa di dunia, baik ada manfaatnya di dunia dan juga di akhirat. Ini ada surat ayat juga ya, ayat surat Yasin ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nah, artinya jadi di dalam pada hari ini ya kami tutup ya mulut dan sebagainya, mulut, tangan, kaki semuanya dikunci ya ketika kita sudah di dalam akhirat nanti ya, dan semuanya akan memberikan kesaksian ya, organ kita, anggota tubuh kita nanti ketika sudah waktunya penghisaban amal ya, semuanya akan dikunci. Dan dilanjutkan dalam Quran surat Abasa ayat 34 sampai dengan 42. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih wujuhu yawma idzin musfirah wa wujuhu yawma idzin musfirah. Dan nanti di sampai dengan ayat 42. Jadi di sini memberikan kelanjutannya dari surat Yasin tadi ya, ketika amalan-amalan itu dikunci, maka pada hari itu ya, ketika manusia itu dikumpulkan ya dalam padang mahsyar ya, manusia akan ada berbagai macam manusia ya, jadi dia akan dia nggak bisa lari ya dari saudaranya ya, dia tidak bisa bergantung pada saudaranya, dia tidak bisa bergantung kepada orang tuanya, ayah, ibunya, istri, anak-anaknya, karena semua orang di dalamnya akan sibuk. Semuanya akan sibuk pada hari itu ya dengan urusannya masing-masing, dengan amalnya masing-masing. Jadi tidak ada sedikit pun dari manusia dari yang berada nanti di padang mahsyar nanti yang akan mengurusi orang lain. Jadi di situ hanya ada Allah ya yang akan mereka tumbuh. Nah, maka dari itu bahwa sejak dari dunia ini ya kita harus selalu bertumbuh kepada Allah. Banyak muka yang pada hari itu berseri-seri ya, dan juga banyak muka yang hari itu bahkan tertutup debu. Yang suka cita, yang berseri-seri dia akan bersuka cita, ria, bergembira ria, sedangkan yang menutup debu itu yang memiliki amal kurang baik ya mungkin akan terdebu. Nah, kita sebagai manusia ya ketika kita masih berada di dunia, bahwa kita harus bersyukur kita masih ada di dunia, masih bisa memperbaiki apapun amal-amal yang mungkin belum cukup ya ketika kita bawa bekal ketika nanti di akhirat ya. Dan oleh karena itu berdasarkan beberapa hal yang kita simak tadi, kita harus mensyukuri apapun yang kita dapat ya, apapun itu ya. Kemudian di sini ada beberapa hal ya. Kita sebenarnya ada beberapa nikmat ya yang kadang kita tuh nggak sadari ya. Contohnya kita berada pada kondisi yang sulit. Nah, ini mungkin akan dijalani oleh beberapa saudara kita ya. Contohnya ya, di sisi lain ya, atau ketika kita sedang di sini kita bekerja ya, kita sekolah, ada yang kuliah, jadi karyawan. Di sisi lain ada saudara kita yang mereka harus bekerja tapi menyusahkan mereka. Contohnya ketika mereka harus bekerja di lingkungan yang susah untuk sholat, ya. Kemudian mereka yang harus bekerja ketika harus, misalkan contohnya adalah mencuci daging yang haram dan sebagainya, mereka pasti tidak nyaman. Maka dari itu, ya kita harus bersyukur atas hal-hal yang mungkin akan di luar nalar kita, ya, atau di luar zona pemikiran kita. Dan salah satunya itu, kita harus mensyukuri bahwa di titik ini kita memiliki banyak nikmat yang bahkan kita sendiri
jarang mengingatnya. Nah, karena Allah di dalam penutup surah Yasin ya, inama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu fayakun. Jadi ketika Allah menghendaki sesuatu maka jadilah ya. Jadi membaca Yasin salah satunya adalah memahami Al-Qur'an ya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai media bersyukur. Karena kalau manusia itu jarang bersyukur, ujung-ujungnya nanti adalah lupa diri ya. Lupa diri, kemudian lupa untuk mensyukuri, dan alhamdulillah ya nanti Allah akan mengurangi nikmat ya, kalau kita tidak bersyukur. Maka dari itu kita harus selalu bersyukur ya. Fadilahnya salah satunya ketika membaca surat Yasin ya pada khususnya, dan membaca Al-Quran pada umumnya, surat-surat yang lain juga, insya Allah akan melindungi kita ya, dari pagi hingga malam hingga kita tidur lagi. Nah, baca Al-Quran dengan benar ya, jadi tidak ada batasan umur ya, ketika kita mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, karena setiap kebaikan itu akan dinilai ibadah. Kemudian hidup sejenak ini mari kita gunakan ya sebagai sarana untuk ibadah. Di sini teman-teman, rekan-rekan sejawat yang mungkin bekerja, yang sudah bekerja, yang jadi guru, jadi dosen, karyawan, dan juga rekan-rekan mungkin yang masih kuliah, sekolah, jadikan setiap kegiatan yang kita punya itu adalah sebagai nilai ibadah ya. Bangun tidur ya, kemudian makan, kemudian mau berangkat kerja ya, berangkat kuliah, mengerjakan tugas, itu niatkan ibadah ya. Innamal a'malu binniyat ya, segala sesuatu itu dinilai dari niatnya. Mudah-mudahan dengan niat yang baik itu akan memberikan nilai positif bagi kita untuk selalu bersyukur dan beribadah. Nah, contoh juga yang paling sederhana, tidur itu juga ibadah. Ya. Tidur juga ibadah, namun tidur jangan dijadikan alasan ya. Ketika karena tidur itu ibadah, ketika kuliah dia tinggal tidur. Nah, itu merupakan hal yang kurang baik. Jadi tidur di sini adalah tidur yang sesungguhnya ya. Daripada kita melakukan hal-hal yang kurang baik, lebih baik untuk tidur. Namun jika ada kegiatan yang lebih baik dari tidur, kita lakukan kegiatan tersebut. Ya, mungkin itu ya sedikit sharing kepada rekan-rekan sekalian bahwa kadang kita tidak tahu ya, atau kita kadang tidak menyadari bahwa nikmat Allah itu sangat besar ya, mulai dari nikmat iman Islam ya, kemudian nikmat kesehatan, nikmat panca indera kita yang masih alhamdulillah selalu ada di diri kita ya, nikmat pekerjaan, nikmat kehidupan ya, nikmat kebahagiaan saudara, keluarga, dan sebagainya. Ini harus kita selalu kita syukuri ya. Salah satunya adalah dengan mendekatkan diri dengan Al-Quran. Bacalah Al-Quran setiap hari sebagai penyejuk hati kita ya, sebagai servis ya, servis hati kita. Mungkin kadang kita keseharian itu terlalu memikirkan kesibukan kita ya, dunia dan sebagainya. Kita bilas, kita sirami dengan bacaan Al-Quran agar kita selalu bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah yang selalu diberikan kepada kita. Inna atau inna kalkautsar ya, Allah selalu memberikan nikmat kepada kita yang sangat besar ya, dan mungkin jarang kita syukuri. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.